Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 781-785. Bab 781. Setelah memasuki dapur, Fendi Zanders membuka lemari es dan melirik sekilas. Tapi Fendi Zanders menemukan bahwa tidak ada apapun di lemari es Kinlan. Selain mie instan, tidak ada yang lain. Jika Fendi Zanders pergi berbelanja saat ini, dia mungkin akan bertemu dengan para pembunuh yang ditemukan Rockeferi. Jadi Fendi Zanders hanya bisa memilih memasak semangkuk mie instan untuk Kinlan. 5 menit kemudian, Fendi Zanders keluar dari dapur dengan semangkuk mie instan yang lezat, dan berkata dengan lembut kepada Kinlan, cepat makan. Kinlan memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berjalan keluar dari kamar tidur dan duduk di sofa untuk makan. Sementara Fendi Zanders memanfaatkan waktu Kinlan untuk makan mie, dia langsung pergi ke kamar tidur dan berbaring di tempat tidur. Bagaimana dengan kemampuan memasakku? Fendi Zanders bertanya pada Kinlan sambil tersenyum. Baik. Kinlan sedikit mengangguk. Ada tipe wanita di dunia ini, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia selalu anggun dan cantik, dan Kinlan adalah wanita seperti itu. Bahkan Kinlan yang sedang makan mie instan masih memiliki postur yang sangat mulia dan anggun. Mungkin karena bosan, jadi Kinlan mengambil remote control dan menyalakan TV. Setelah Kinlan mengklik 2 kali dengan santai, dia mengklik saluran anak-anak yang memutar Peppa Pig. Fendi Zanders memandang anak babi merah di TV dengan ekspresi tak berdaya yang luar biasa di wajahnya. Karena dia tidak menyangka Kinlan, yang selalu menyendiri, akan menyukai pertunjukan seperti itu. Awalnya, Fendi Zanders cukup mengantuk sekarang, tetapi setelah disiksa oleh Kinlan, dia tidak lagi mengantuk, jadi dia bertanya kepada Kinlan dengan rasa ingin tahu, Tuan Kin, apakah Anda pernah menjalin hubungan sebelumnya? Setelah Kinlan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, saya belum pernah bertemu pria seperti itu yang dapat membuat jantung saya berdebar kencang. Oh. Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu melanjutkan, sebenarnya, kamu tidak muda, menurutku kamu harus mencari pacar. Kamu tidak perlu mengurus urusanku. Kamu harus urus urusanmu sendiri dulu. Karena Rockefeller sudah menyerangmu, menurutku ini bukan yang terakhir kalinya. Akan ada banyak masalah yang menimpamu di masa depan. Ya, kali ini kamu beruntung memilikiku di sini, kalau tidak kamu pasti mati hari ini. Kinlan menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata Kinlan, Fendi Zanders sangat terdiam. Jika bukan karena kehadiran Kinlan hari ini, Fendi Zanders mungkin tidak akan terluka sama sekali. Tapi Fendi Zanders juga tahu bahwa apa yang dikatakan Kinlan sangat masuk akal, dan dia harus segera menjadi murid Ye Juechen, karena dia tahu bahwa dia telah mengekspos keahliannya kali ini, jadi lain kali pembunuh yang dikirim oleh Rockeferi pasti akan menjadi bahkan lebih kuat dari saat ini. Di sisi lain, Kinlan mematikan TV setelah makan mie instan, lalu berjalan ke tempat tidur dan memandang Fendi Zanders yang hendak tertidur dan menghela nafas tanpa daya. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak memilih untuk mengusir Fendi Zanders dari tempat tidur, melainkan berbaring di samping Fendi Zanders. Setelah beberapa saat, Kinlan mematikan lampu di kamar, lalu menutup matanya dan bersiap untuk tidur. Pada saat ini, Fendi Zanders tanpa sadar menoleh dan melirik Kinlan di sampingnya. Faktanya, Fendi Zanders tidak tertidur sama sekali, dia hanya berpura-pura tertidur, karena dia khawatir Kinlan akan mengusirnya dari tempat tidur. Pada saat ini, Kinlan mengenakan baju tidur seksi, dadanya yang penuh hampir merobek kerahnya, seolah-olah dia akan melepaskan diri darinya di detik berikutnya, itu sangat memikat. Terlebih lagi, Kinlan sedang berbaring miring saat ini, jadi kepenuhan dadanya sangat terlihat jelas. Setelah Fendi Zanders melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya, dan terus mengendalikan dorongan batinnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Kinlan bukanlah wanita yang mudah diprovokasi. Jika dia melakukan sesuatu pada Kinlan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mungkin karena Kinlan sangat lega pada Fendi Zanders, dan dia juga tahu bahwa Fendi Zanders tidak berani melakukan apapun padanya, jadi Kinlan segera tertidur. Dan setelah Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, dia tidak bisa menahan nafas diam-diam di dalam hatinya, dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan tidur dengan guru cantik dari Universitas Jiangcheng ini, sungguh tidak dapat dipercaya. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders juga memejamkan mata dan segera tertidur. Keesokan harinya, jam 8 pagi. Ketika Fendi Zanders bangun, dia menemukan bahwa Kinlan sudah bangun dan sedang duduk di sofa sambil makan sarapan. Guru, apakah kamu sudah bangun? Fendi Zanders berkata pada Kinlan sambil tersenyum. Baiklah, pergi dan gosok gigimu, aku akan segera pergi, atau tidak akan baik jika orang melihat kita berdua bersama. Kinlan dengan lembut menjawab Fendi Zanders. Oke. Fendi Zanders memandang Kinlan dan mengangguk sedikit, tapi tidak banyak bicara.
Ngomong-ngomong, jangan bilang pada orang lain kalau kamu menginap di asramaku tadi malam, tahu? Kinlan mengingatkan Fendi Zanders dengan lembut. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang hal semacam ini. Fendi Zanders membalas Kinlan tanpa daya. Aku hanya khawatir kamu berbicara omong kosong. Kinlan menatap Fendi Zanders dengan ringan, lalu berganti menjadi rok pendek halus dengan pinggul, menginjak sepatu hak tinggi dan meninggalkan asrama dengan anggun. Setelah Kinlan pergi, Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Xie Huaqiang. Dia menanyakan secara singkat tentang situasi di klub Kaisar. Setelah mengetahui bahwa Xie Huaqiang telah membuang jenazah si pembunuh, Fendi Zanders juga merasa lega. Fendi Zanders berencana pergi ke kelas setelah sarapan, tetapi ketika dia masuk ke ruang tamu, dia menyadari bahwa Kinlan, seorang wanita, belum menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri sama sekali. Sekitar setengah jam kemudian, Fendi Zanders juga meninggalkan asrama dan masuk ke ruang kelas. Saat ini, Kinlan tampak seperti tidak terjadi apa-apa tadi malam, dan dia masih berperan sebagai guru Dewi di sekolah. Dan Fendi Zanders memandang Kinlan di podium, merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Jika bukan karena kontak hari ini, akan sangat sulit bagi Fendi Zanders untuk membayangkan bahwa wanita seperti Kinlan masih seorang pejuang yang sangat kuat. Fendi Zanders benar-benar tidak mengerti keterampilan Kinlan begitu bagus, mengapa dia bersedia menjadi guru di sekolah. Mungkinkah wanita Kinlan ini datang ke Universitas Jiangcheng karena Fendi Zanders? Jadi apa tujuan Kinlan? Fendi Zanders juga sangat meragukan wanita ini, Kinlan, tetapi sekarang Fendi Zanders tidak punya cara untuk menemukan jawabannya. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Seperti yang dikatakan Kinlan, setelah menggunakan obat jincuangnya, cedera kaki Fendi Zanders benar-benar sembuh secara ajaib. Jika dia pergi ke rumah sakit, tidak mungkin sembuh dalam waktu 10 hari setengah bulan. Dan Kinlan tidak mengingkari janjinya, dan langsung menyetujui kepergian Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders juga bersiap berangkat ke lembah Yaowang untuk mencari bahan obat yang disebutkan Ye Juechen. Bab 782. Keesokan harinya, jam 8 pagi. Fendi Zanders Long, Cao Mengdi dan yang lainnya naik bus dan bergegas menuju lokasi lembah Yaowang. Meskipun nama lembah Yaowang seperti nama tempat dalam novel seni bela diri, namun ini hanyalah sebuah kota kecil. Lembah Yaowang terletak di wilayah pesisir Provinsi Dongjiang dan merupakan pasar perdagangan bahan obat terbesar di Tiongkok. Oleh karena itu, transportasi menuju lembah Yaowang sangat nyaman. Hanya membutuhkan waktu 2 jam dari kota Jiangcheng ke lembah Yaowang. Setelah Fendi Zanders masuk ke dalam mobil, dia menemukan bahwa sebagian besar mobil dipenuhi oleh pria tua berambut pirang. Orang-orang tua ini seharusnya adalah praktisi pengobatan Tiongkok kuno di dekat kota Jiangcheng, berpikir untuk pergi ke lembah Yaowang untuk membeli beberapa bahan obat. Festival Baikao akan segera dimulai, dan pada saat itu, akan ada banyak bahan obat berharga yang biasanya tidak terlihat. Para dokter Tiongkok kuno ini tentu saja tidak mau melepaskan kesempatan sebaik itu. Tetapi Fendi Zanders juga tahu bahwa orang-orang tua di dalam mobil ini hanyalah karakter kecil. Lagi pula, dokter-dokter Tiongkok kuno yang sangat terkenal itu harus dijemput oleh orang yang spesial, dan tidak ada yang mau bepergian dengan bus seperti itu. Hanya saja Fendi Zanders lebih waspada karena kejadian di klub Kaisar terakhir kali. Meskipun Long Chao ada di sisinya saat ini, Fendi Zanders tidak tahu pembunuh macam apa yang akan dia temui lain kali, jadi dia pikir akan lebih nyaman pergi ke sana dengan alat transportasi. Dan Mengdi yang seksi juga mengikuti Fendi Zanders. Nyatanya, Fendi Zanders tidak ingin membawa Mengdi bersamanya. Bagaimanapun, dia dan Long Chao sama-sama laki-laki, jadi selalu terasa aneh jika ada wanita di sekitar. Namun Fang Zihua memberitahu Fendi Zanders bahwa Mengdi memiliki keterampilan yang baik dan dapat melindungi keselamatan Fendi Zanders di saat-saat kritis. Dan yang lebih penting, Mengdi memiliki pemahaman yang sangat baik tentang bahan obat dan situasi di lembah Yaowang. Jika Anda membawa Mengdi bersama Anda, biarkan dia menjadi pemandu Anda. Karena itulah Fendi Zanders akhirnya dengan enggan setuju untuk membawa Mengdi bersamanya. Namun Fendi Zanders merasa agak terlalu terbuka baginya untuk membawa wanita Mengdi bersamanya, karena wanita Mengdi berpakaian begitu seksi dan mempesona. Mengdi mengenakan kemeja tali ikat ketat berwarna hitam, yang secara sempurna menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Dadanya yang penuh membuat orang merasa lega, dan pinggangnya yang ramping memancarkan semburan keindahan yang menggoda sambil bergoyang. Napas. Tubuh bagian bawah mengenakan rok putih sepanjang pinggul, yang mampu membalut lekuk bokong Mengdi yang menggoda, sepasang kaki putih ramping yang langsung terekspos, dan sepasang sepatu hak tinggi 10 cm di kaki, keseluruhan orang terlihat sangat menggoda. Saat Mengdi muncul di bas, mata semua orang tertuju pada Mengdi. Dan Fendi Zanders memandang Mengdi, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Karena Fendi Zanders telah memberitahu Mengdi sejak lama bahwa dia harus berpakaian lebih biasa ketika dia keluar kali ini, tetapi Mengdi mengatakan bahwa ini adalah pakaiannya yang paling biasa, jadi Fendi Zanders tidak tahu harus berkata apa. Tak lama kemudian, bas berangkat.
Mengdi menoleh dan menatap Fendi Zanders, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, apakah Anda benar-benar akan pergi ke Hong Yadong? Baiklah, Ye Juechen memberitahuku bahwa ada bahan obat yang sangat penting di Gua Hongya, jadi aku harus pergi ke sana. Fendi Zanders mengangguk sedikit sambil melihat pemandangan di luar. Tapi setahu saya, Gua Hongya sangat berbahaya, Mengdi mengingatkan Fendi Zanders dengan lembut. Jika kamu tidak membahayakan Ye Juechen, orang tua itu tidak akan membiarkanku pergi. Kata Fendi Zanders ringan. Melihat sikap tegas Fendi Zanders, Mengdi menghela nafas pelan, dan tidak berkata apa-apa lagi. Long Chow, sebaliknya, duduk di samping Fendi Zanders sepanjang waktu, dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya. Ngomong-ngomong, Mengdi, kamu tahu betul situasi di lembah Yaowang, kan? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Mengdi, dan bertanya dengan lembut kepada Mengdi. Itu benar, saya tinggal di lembah Raja Pengobatan untuk sementara waktu. Jika Anda ingin menemukan beberapa bahan obat, Tuan Zanders, Anda dapat memberitahu saya secara langsung, dan saya pasti akan membantu Anda menemukannya. Kata Qin Lan kepada Fendi Zanders dengan hati-hati. Bagus. Fendi Zanders memandang Qin Lan dan mengangguk sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan Mengdi mengeluarkan ponselnya dan mulai bermain. Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Bas yang ditumpangi Fendi Zanders akhirnya tiba di lembah Yaowang. Meski lembah Yaowang merupakan kota kecil, namun cakupan lembah Yaowang masih sangat luas, bahkan bisa disamakan dengan kota kecil. Setelah Fendi Zanders, Meng Dai dan Long Chow turun dari bas, Fendi Zanders dapat melihat banyak lelaki tua berjas tang atau pedagang obat datang dan pergi di kota. Orang-orang ini harus datang ke lembah Yaowang untuk berpartisipasi dalam festival Baikao. Mengdi menoleh dan menatap Fendi Zanders, lalu bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, bahan obat apa yang Anda butuhkan? Saya dapat membantu Anda mencari tahu. Ini adalah obat yang dibutuhkan Ye Juechen. Fendi Zanders mengeluarkan catatan yang diberikan Ye Juechen dari pakaiannya dan menyerahkannya kepada Mengdi. Setelah Mengdi mencatat catatan Fendi Zanders, dia melihat dengan sangat hati-hati, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Ye Juechen ini benar-benar keterlaluan, katanya semua bahan obat adalah bahan obat langka, dan harganya tidak murah. Berapa harga jamu ini? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dan mau tidak mau bertanya pada Mengdi. Mengdi terdiam sesaat ketika mendengar perkataan Fendi Zanders, lalu berkata dengan lembut, Tuan Zanders, jika Anda ingin membeli semua bahan obat ini, biayanya setidaknya 500 juta. 5 miliar. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Mengdi, dia membeku sesaat, dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya di wajahnya. Awalnya, Fendi Zanders berpikir bahwa bahan obat ini akan berharga paling banyak puluhan juta, tetapi dia tidak menyangka bahwa lelaki tua Ye Juechen akan begitu teduh, dan bahan obat kecil ini akan berharga 500 juta. Bahan obat yang tertulis di catatan ini sebenarnya bukan bahan obat langka, namun tahun yang dimintanya pasti berumur lebih dari 500 tahun, yang membuat harga bahan obat semakin mahal. Mengdi menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders dan menjelaskan dengan lembut. Begitu. Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu menatap Mengdi dan terus bertanya, kalau begitu, tahukah Anda di mana Anda bisa membeli bahan obat ini? Jika itu adalah obat biasa, Anda dapat membelinya di pasar perdagangan obat manapun di sini, tetapi jika usianya lebih dari 500 tahun, hanya toko obat yang sudah lama dapat menemukannya, tetapi saya tidak 100% yakin, Tuan Zanders kita bisa pergi dan melihat. Jawab Mengdi setelah berpikir sejenak. Oke, itu sudah ada di sini, jadi ayo pergi dan lihat. Fendi Zanders sedikit mengangguk pada Mengdi. Bab 783. Fendi Zanders tahu bahwa mengumpulkan bahan obat yang dibutuhkan Ye Juechen membutuhkan banyak uang. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa dibutuhkan setidaknya 500 juta untuk mengumpulkan semua bahan obat ini. Tapi tanpa daya, Fendi Zanders dan Mengdi Long Chow telah datang ke sini, dan jika mereka pergi begitu saja, mereka akan sangat tidak mau. Jadi Fendi Zanders memarahi Ye Juechen beberapa kali di dalam hatinya, lalu menoleh ke Mengdi dan bertanya, di mana bahan obat yang kamu sebutkan? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Mengdi mengamati sekeliling sebentar, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, seharusnya ada toko tanaman obat yang saya tahu di depannya, itu adalah merek berusia seabad, ayo pergi ke sana. Bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu mengikuti Mengdi ke kota. Saat ini, Fendi Zanders diam-diam bersuka cita di dalam hatinya, untungnya, dia setuju untuk membiarkan Mengdi ikut dengannya. Jika Fendi Zanders dan Long Chow datang, mereka berdua tidak akan mengetahui situasi di lembah Yaowang sama sekali. Jika mereka mencari satu demi satu, mereka pasti tidak tahu kapan akan menemukannya. Namun saat ini, karena keberadaan Mengdi, Fendi Zanders juga bisa menjadi jauh lebih nyaman. Mengdi mengetahui dengan baik situasi di lembah Yaowang. Segera dia membawa Fendi Zanders dan Long Chow ke pintu sebuah bangunan yang tampak antik. Tuan Zanders, ini adalah toko bahan obat terbesar di lembah Yaowang.
Meskipun pasar bahan obat di Tiongkok sangat besar dan permintaannya tinggi, pasar bahan obat sebenarnya dimonopoli oleh beberapa keluarga bahan obat. Tuan Zanders, Anda juga memiliki beberapa perusahaan farmasi, tetapi apotek ini dijalankan oleh keluarga tanaman obat tertua di Tiongkok, dengan sejarah lebih dari 1000 tahun, dan tanaman obat di dalamnya juga sangat lengkap. Meng Di memperkenalkan Fendi Zanders dengan lembut. Oke. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu berjalan ke toko obat dengan langkahnya. Ketika staf di apotek melihat Meng Di masuk, mereka tertegun sejenak, lalu berteriak kepada Meng Di dengan ekspresi yang sangat hormat, "Nona Meng Di, kenapa kamu ada di sini? Cepat, tolong." "Tidak perlu, saya datang ke sini hari ini untuk membeli beberapa bahan obat, pergi dan ambilkan saya penjaga toko apotek Anda." Meng Di sepertinya sangat akrab dengan staf di apotek ini, jadi dia menjawab dengan ringan. "Baiklah, Nona Meng Di, mohon tunggu sebentar." Anggota staf itu buru-buru mengangguk setelah mendengar kata-kata Meng Di, lalu berbalik dan berjalan menuju apotek. "Tuan Zanders, ayo duduk di sana dan tunggu sebentar." Meng Di berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu berbalik dan berjalan ke meja untuk duduk, sementara Meng Di dan Long Chow berdiri di belakang Fendi Zanders. Setelah staf melihat pemandangan ini, ada kilatan aneh di mata mereka, dan mereka buru-buru menyiapkan teh, lalu menawarkan untuk menuangkan secangkir teh untuk Fendi Zanders. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah kaki. Seorang lelaki tua berambut putih dengan setelan tunik Tiongkok berjalan ke arah Meng Di, dan berkata kepada Meng Di dengan nada yang sangat hormat, "Nona Meng Di, mengapa Anda tidak menyapa saya ketika Anda datang ke sini secara langsung? Jika Anda mengenal Anda jika kamu datang ke sini secara langsung, aku pasti akan berdiri di depan pintu untuk menyambutmu lebih awal." "Wang Yaoshi, kamu tidak perlu terlalu sopan," jawab Meng Di ringan. Fendi Zanders menatap Meng Di dengan ekspresi terkejut. Dia tahu dari sikap pemilik toko tua terhadap Meng Di bahwa Meng Di memang memiliki beberapa kontak di Yaowanggu. "Nona Meng Di, kenapa kamu datang ke sini kali ini?" Apoteker Wang bertanya sambil tersenyum. "Saya datang ke sini kali ini untuk menemani tuan muda saya membeli beberapa bahan obat," Meng Di menjawab datar kepada Wang Yaoshi. "Tuan mudamu." Setelah mendengar kata-kata Meng Di, Wang Yaoshi tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap Fendi Zanders di samping Meng Di, dengan kilatan keterkejutan di matanya. Karena Meng Di masih sangat bergengsi di lembah Yaowang, pada dasarnya semua orang di toko obat besar mengenal Meng Di. Ketika Meng Di tinggal di Medicine King Valley, dia adalah seorang penyihir kecil yang terkenal, dan tidak ada yang berani menyinggung Meng Di. Namun saat ini, Meng Di akan berdiri di belakang seorang pemuda dengan penuh hormat, yang cukup membuktikan betapa menakutkannya latar belakang pemuda tersebut. Oleh karena itu, cara Wang Yaoshi memandang Fendi Zanders juga banyak berubah. Setelah terdiam selama 2 detik, dia kemudian bertanya kepada Fendi Zanders dengan hormat, "Saya tidak tahu bahan obat apa yang Anda butuhkan, tuanku." Fendi Zanders mengeluarkan daftar yang ditulis Ye Juechen untuknya, menaruhnya di atas meja, dan berkata dengan lembut, "Semua bahan obat yang saya butuhkan tertulis di catatan ini." "Oke, tunggu sebentar, izinkan saya mengambil lihat." Yaoshi Wang menjawab dengan nada yang sangat hormat, lalu mengambil catatan di atas meja, dan melihatnya dengan ekspresi yang sangat serius. Tapi setelah beberapa saat, ekspresi wajah Wang Yaoshi banyak berubah, dan sedikit ketidakberdayaan muncul di matanya. Apoteker Wang. Meng Di mengerutkan kening saat melihat ada yang tidak beres dengan wajah lelaki tua itu. "Nona Meng Di, apotek kami sudah menjual semua bahan obat yang diminta tuan muda Anda, apalagi bahan obat berharga yang berumur lebih dari 500 tahun, kami bahkan tidak memiliki bahan obat yang lebih dari satu berumur 100 tahun. Yaoshi Wang membalas Meng Di dengan nada yang sangat tidak berdaya. Bagaimana ini mungkin? Sedikit kejutan melintas di mata Meng Di. Toh apotek ini bisa dikatakan salah satu apotek terbesar di lembah Yaowang. Meski Meng Di juga berpendapat tidak mungkin mengumpulkan semua bahan obat di apotek ini, setidaknya 1 atau 2 bahan obat bisa dibeli, bukan? Namun Meng Di tidak pernah membayangkan bahwa apotek ini bahkan tidak mampu menghasilkan satu pun ramuan yang berumur lebih dari 100 tahun, apalagi ramuan yang berumur lebih dari 500 tahun. Apoteker Wang, apakah benar Anda bahkan tidak bisa mendapatkan satu pun ramuan obat? Setelah Meng Di ragu-ragu sejenak, dia bertanya pada lelaki tua itu dengan lembut. "Nona Meng Di, apa hubungan kita? Apotek itu sendiri kita buka untuk berbisnis. Kalau memang ada pasti saya jual kepada Anda, apalagi hubungan Anda dengan apotek kita. Kamu jika aku berbohong kepada siapapun." Apoteker Wang berkata sambil tersenyum. Setelah Meng Di mendengar perkataan Wang Yaoshi, wajahnya tampak sedikit tidak berdaya, lalu dia menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, "Tuan Zanders, karena tidak ada satupun di sini, ayo pergi ke tempat lain untuk melihat." "Baiklah." Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu bangkit dan bersiap untuk pergi. "Nona Meng Di." Namun saat ini, Yaoshi Wang tiba-tiba berteriak pada Meng Di. Meng Di menoleh untuk melihat Wang Yaoshi, lalu bertanya dengan lembut, "Wang Yaoshi, apakah ada hal lain yang kamu butuhkan?"
Saya rasa Anda tidak perlu pergi ke apotek lain, kata apoteker Wang perlahan. Fendi Zanders Mengdi langsung membeku setelah mendengar kata-kata Wang Yaoshi, dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Bab 784. Di dalam apotek. Apoteker Wang bangkit dan berjalan di depan Mengdi, lalu berkata dengan lembut kepada Mengdi, "Nona Mengdi, menurut saya Anda tidak perlu pergi ke apotek lain, karena apotek lain mungkin tidak memiliki ramuan ini." "Mengapa?" Mengdi bertanya dengan ekspresi bingung sambil mengerutkan kening. "Nona Mengdi, Anda mungkin terlambat selangkah. Tadi malam, sekelompok orang datang ke lembah Raja Pengobatan. Orang-orang ini pada dasarnya membeli semua bahan obat di lembah Raja Pengobatan yang berusia lebih dari 100 tahun. Jadi sekarang kamu hanya bisa membelinya di lembah para Raja Pengobatan. Kalau menyangkut beberapa bahan obat umum, bahan obat dengan usia yang sedikit lebih tua telah dibeli oleh mereka." Wang Yaoshi memandang Mengdi dan menjelaskan dengan ringan. "Beli semua bahan obat yang berumur lebih dari 100 tahun. Siapa yang begitu kaya?" Setelah Mengdi mendengar kata-kata Wang Yaoshi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Anda harus tahu bahwa hanya ada selusin jenis bahan obat yang ingin dibeli Fendi Zanders saat ini, dan nilai bahan obat tersebut sudah lebih dari 500 juta. Berapa biayanya jika kita membeli semua bahan obat di seluruh lembah Yaowang yang berumur lebih dari 100 tahun? Tidak mungkin membelinya tanpa lebih dari 1 miliar. Saya tidak tahu persis siapa pihak lain itu, tetapi mereka memang telah membeli semua bahan obat di lembah Raja Pengobatan kita yang berusia lebih dari 100 tahun. Jika saya tidak memiliki barangnya di sini, pasti akan tidak ada tempat lain." Apoteker Wang berkata perlahan. "Kalau begitu maksudmu, tidak peduli apotek mana sekarang, tidak mungkin ada bahan obat yang ingin kubeli, kan?" Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia melihat ke arah Yaoshi Wang di depannya dan bertanya. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wang Yaoshi tidak bisa menahan keraguan sejenak, dan kemudian berkata dengan ringan, "Tuanku, jika Anda ingin membeli semua bahan obat ini, hanya ada satu cara sekarang, yaitu menunggu besok. Lelang bahan obat. Konferensi lelang obat." Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak setelah mendengar kalimat ini. "Benar, besok adalah pembukaan resmi Festival 100 Jamu. Saat itu, kami akan mengadakan lelang jamu di lembah Raja Pengobatan. Jamu yang dilelang pada lelang jamu ini semuanya adalah jamu di tangan swasta, dan banyak dari mereka yang langka dalam 1 abad. Akan ada banyak orang kaya yang berpartisipasi dalam bahan obat yang berharga. Jika kamu pergi ke pelelangan, kamu mungkin bisa membeli bahan obat yang kamu butuhkan." Yaoshi Wang berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Dan Mengdi menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, lalu berkata dengan lembut, "Tuan Zanders, saya juga telah mendengar tentang lelang ini, kita memang bisa pergi ke tempat ini untuk mencoba keberuntungan kita, mungkin kita benar-benar bisa membeli bahan obat yang Anda butuhkan. Kapan pelelangan ini akan dimulai?" Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia bertanya dengan lembut. "Ini akan diadakan di rumah lelang kita di Medicine King Valley pada pukul 10 besok pagi," kata apoteker Wang buru-buru. "Oke, begitu." Fendi Zanders mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar apotek. Fendi Zanders tahu bahwa jika dia tidak dapat mengumpulkan bahan obat ini sekarang, maka dia pasti tidak akan dapat mengumpulkan bahan obat ini di masa depan. Pada saat itu, Fendi Zanders harus menunggu sampai dia ingin menjadi murid Ye Juechen. Jadi sebaiknya saya memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba peruntungan di pelelangan, mungkin saya bisa membeli bahan obat yang saya inginkan di sana. Orang tua yang bau ini benar-benar merepotkan. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas pelan di dalam hatinya, lalu berbalik dan berjalan keluar apotek. Setelah meninggalkan apotek, Fendi Zanders masih tampak sedikit enggan. Dia berpikir bagaimana mungkin seseorang yang begitu kaya bisa membeli semua bahan obat berharga di seluruh lembah kedokteran raja. Maka Fendi Zanders, Meng Dai dan Long Chao dibagi menjadi 3 kelompok, dan meminta masing-masing apotek untuk melihat apakah tidak ada apotek yang memiliki bahan obat yang dibutuhkan Fendi Zanders. Begitu ada, tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki Fendi Zanders, dia akan mengambilnya. Setelah Fendi Zanders dan Mengdi Long Chao berpisah, mereka mulai berjalan-jalan di lembah Yaowang sendirian. Aula peremajaan. Fendi Zanders berhenti di depan apotek, lalu ragu-ragu sejenak sebelum memasuki apotek untuk bertanya. Tetapi sebelum Fendi Zanders masuk ke apotek, sekelompok besar orang bergegas keluar dari apotek seperti orang gila. Dari cara orang-orang ini berpakaian, Fendi Zanders tahu bahwa orang-orang ini pastilah staf di apotek. Fendi Zanders tanpa sadar melihat ke belakang. "Saya melihat mobil BMW putih diparkir di gerbang Huichun Hall." Seorang pria kekar berjas hitam berjalan cepat menuju pintu BMW, lalu membungkuk dan membuka pintu BMW. Setelah pintu mobil dibuka, sepasang sepatu hak tinggi berwarna hitam menyembul dari dalam mobil, disusul sepasang kaki ramping yang indah. Seorang wanita cantik dengan sosok dan penampilan elok perlahan keluar dari mobil. Setelah si cantik turun dari mobil, dia langsung berjalan menuju lokasi Huichun Hall.
Setelah Fendi Zanders melihat kecantikan ini, mau tak mau dia tertegun sejenak karena kecantikan ini begitu seksi. Saya melihat dia mengenakan rok hitam ketat, dan seluruh dadanya terikat erat, yang membuatnya terlihat sangat memikat. Ada riasan tipis di wajahnya yang halus dan centil, seolah dia masih merasakan darah campur. Rok pendek membungkus bokong montok si cantik, dan kakinya yang ramping dan indah terekspos ke udara tanpa syarat, membuatnya mustahil untuk dilupakan setelah dilihat sekilas. Begitu kecantikan ini muncul di atas panggung, auranya meledak, membuat orang merasa bahwa dia adalah ratu dalam film tersebut. Wanita cantik ras campuran berjalan melewati Fendi Zanders di bawah kepemimpinan staf Aula Huichun. Tapi dia tidak melihat langsung ke arah Fendi Zanders, seolah-olah di mata wanita ini, Fendi Zanders tampak sangat tidak berarti. Fendi Zanders menghela nafas tak berdaya, lalu berjalan ke Aula Huichun dengan beberapa langkah. Saya tidak tahu apakah itu karena sebagian besar perhatian Fendi Zanders tertuju pada kecantikan ras campuran ini, jadi dia sama sekali tidak memperhatikan langkah di bawah kakinya. Fendi Zanders secara tidak sengaja tersandung tangga, langsung kehilangan keseimbangan, dan terjatuh ke depan. Tapi kecantikan ras campuran berada tepat di depan Fendi Zanders saat ini, dan Fendi Zanders secara naluriah berteriak, hati-hati. Tetapi karena kecantikan ras campuran memunggungi Fendi Zanders, dia tidak tahu apa terjadi sama sekali. Ketika dia mendengar kata-kata peringatan Fendi Zanders, dia secara naluriah berbalik dan melihat posisi Fendi Zanders. Mungkin karena Fendi Zanders lebih berat, sehingga kecantikan ras campuran itu jatuh ke tanah setelah mundur 2 langkah berturut-turut. Di sisi lain, Fendi Zanders menempatkan seluruh tubuhnya di atas tubuh wanita cantik ras campuran. Ah! Setelah kecantikan setengah ras itu jatuh ke tanah, dia berteriak secara naluriah. Si cantik ras campuran bahkan bisa merasakan nafas Fendi Zanders. Perasaan aneh ini membuat wanita cantik ras campuran itu merasa sangat malu. Bab 785. Setelah melihat Fendi Zanders melemparkan kecantikan ras campuran, semua pengawal yang hadir tercengang dan menunjukkan ekspresi terkejut. Apa yang masih kamu lakukan bajingan dalam keadaan linglung? Kenapa kamu tidak cepat-cepat menarik orang mesum ini pergi? Si cantik ras campuran mengangkat kaki putihnya yang indah, menendang tubuh Fendi Zanders tanpa henti, dan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Setelah mendengar kata-kata dari wanita cantik ras campuran, para pengawal itu segera sadar, berlari ke arah Fendi Zanders, dan menyeret Fendi Zanders menjauh dari wanita cantik itu. Setelah Fendi Zanders meninggalkan tubuh montok di depan si cantik, dia buru-buru berkata kepada si cantik di tanah, "Ya, maaf, aku tidak bermaksud begitu sekarang." Si cantik ras campuran berdiri perlahan dengan dukungan pengawal parubaya, menatap Fendi Zanders dengan ekspresi dingin, dan kemudian berkata dengan nada dingin, "Kamu bajingan, beraninya kamu memanfaatkanku. Patahkan kakimu, lalu membuangnya keluar dari lembah Raja Pengobatan." Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata kecantikan ras campuran, dia segera membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Karena Fendi Zanders jelas-jelas meminta maaf kepada wanita ini sekarang, dan Fendi Zanders tidak bermaksud untuk jatuh dengan sengaja, dan ketika Fendi Zanders jatuh, dia mengingatkan kecantikan ini untuk berhati-hati, tetapi kecantikan ini tidak menyembunyikannya. Buka, lalu apa yang bisa dia mengerjakan? Fendi Zanders tidak menyangka wanita cantik ini akan memiliki temperamen yang begitu kejam, hanya karena ini, tangan dan kakinya akan patah. Kleter. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita cantik ras campuran, pengawal wanita cantik ras campuran bergegas menuju posisi Fendi Zanders. "Aku baru saja meminta maaf padamu, kenapa kamu seperti ini? Aku benar-benar tidak bermaksud begitu sekarang." Fendi Zanders berteriak pada posisi wanita cantik ras campuran dengan ekspresi tak berdaya. Dan kecantikan ras campuran menatap Fendi Zanders dengan dingin, seolah dia tidak berniat menjawab Fendi Zanders sama sekali. Detik berikutnya, pengawal kecantikan ras campuran bergegas ke depan Fendi Zanders. Si cantik ras campuran tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi, dia menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan langsung ke Aula Huichun. Ledakan. Tetapi pada saat ini, seorang pengawal terbang langsung menuju kecantikan ras campuran, dan kemudian membanting pintu Aula Huichun. Setelah melihat pemandangan ini, kecantikan ras campuran tanpa sadar menoleh untuk melihat Fendi Zanders di belakangnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders pasti baru saja mengiring pengawalnya terbang. Si cantik ras campuran tidak bisa menahan cemberutnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda berpenampilan lemah di hadapannya akan memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga dia bisa langsung menjatuhkan pengawalnya. Namun kecantikan ras campuran ini tidak mengetahui bahwa meskipun pengawalnya terlihat tinggi dan kuat, mereka sebenarnya hanyalah orang biasa. Jika mereka benar-benar melawan Fendi Zanders, mereka tidak akan pernah menjadi lawan Fendi Zanders. Dan ketika pengawal lainnya melihat keterampilan Fendi Zanders yang menakutkan, mereka semua membeku di tempat, dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan di wajah mereka. Di sisi lain, Fendi Zanders memandang sekilas wanita cantik ras campuran di depannya,
lalu berkata tanpa ekspresi, Nona, memang benar saya baru saja melakukan kesalahan, tetapi saya sudah meminta maaf kepada Anda, dan saya tidak melakukannya. Juga tidak bermaksud begitu, jika kamu masih membiarkan pengawalmu menyerangku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, wanita cantik ras campuran itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat marah di wajahnya. Karena dia tidak menyangka Fendi Zanders akan berani mengancam dirinya sendiri saat ini. Jadi dia menoleh dan berteriak pada pengawal paruh baya di sampingnya, Paman Chow, tolong bantu aku memberi pelajaran pada anak ini. Nona, kami di sini untuk berbisnis kali ini. Yang tengah pria tua bernama Paman Chow tampak sedikit tidak berdaya untuk menjawab kecantikan ras campuran, dan kemudian terus berbisik, lagi pula, keterampilan pemuda ini tidak sederhana, dan dia seharusnya bukan orang biasa. Lebih baik kita tidak melakukannya membuat masalah sekarang, yang paling penting sekarang adalah mengumpulkan ramuan yang ingin kita temukan. Paman Chow, apakah aku membiarkan anak ini pergi begitu saja? Baru saja anak ini memanfaatkanku. Ras campuran, kata si cantik dengan nada agak marah. Nona, jika Anda ingin memberi pelajaran pada anak ini, kapan Anda tidak bisa memberinya pelajaran? Kita tidak perlu membuang waktu untuknya, dan jika keadaan menjadi serius, itu juga akan mempengaruhi rencana kita kali ini, dan kita harus memprioritaskan hal-hal bukan begitu. Pria paruh baya itu terus membujuk dengan suara rendah. Si cantik ras campuran menoleh dan menatap Fendi Zanders dengan tajam, lalu bertanya dengan acuh tak acuh, Nak, siapa namamu? Fendi Zanders. Fendi Zanders menjawab langsung. Oke, aku ingat namamu. Si cantik ras campuran menjawab Fendi Zanders dengan suara rendah, lalu berjalan langsung menuju Aula Huicun. Melihat bagian belakang kecantikan ras campuran ini, Fendi Zanders tersenyum tak berdaya, lalu berjalan maju dengan langkah. Pada pukul 6 sore, Fendi Zanders Long dan Mengdi kembali ke hotel yang telah dipesan Fang Zihua untuk Fendi Zanders dan yang lainnya. Fendi Zanders tahu dari ekspresi wajah Meng Dai dan Long Chow bahwa keduanya pasti tidak mendapatkan apa-apa. Dan Fendi Zanders juga pergi ke banyak toko bahan obat sore ini, tetapi hasilnya sama. Saya tidak tahu siapa yang begitu kaya dan mampu memusnahkan semua bahan obat berharga di lembah raja pengobatan dalam waktu sesingkat itu. Anda harus tahu bahwa jumlah bahan obat ini setidaknya puluhan miliar. Mengdi berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat tidak berdaya. Ya, sekarang tidak ada bahan obat yang berumur lebih dari 100 tahun. Apa yang dibeli orang-orang ini dengan begitu banyak bahan obat? Long Chow juga menjawab tanpa daya. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai pelelangan besok pagi untuk melihat apakah kita dapat membeli bahan obat ini. Fendi Zanders menjawab keduanya dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, saya sudah sibuk sepanjang hari-hari ini, kalian berdua pasti lelah juga, kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Baik, Tuan Zanders. Long Chow dan Mengdi mengangguk setuju, lalu berbalik dan kembali ke kamar masing-masing. Fendi Zanders juga kembali ke kamarnya, berbaring di tempat tidur dan memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikirannya. Dia akan menunggu hingga lelang besok untuk mencoba peruntungannya lagi. Namun, Fendi Zanders tahu bahwa tidak ada banyak harapan untuk lelang besok, dan dia mungkin tidak akan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan Ye Juechen padanya kali ini. Untungnya bahan obat tersebut bukanlah yang terpenting, selama Fendi Zanders bisa mendapatkan bahan obat tersebut di Gua Hongya kali ini. Sedangkan untuk bahan obat lainnya, Fendi Zanders dapat membiarkan Fang Zihua mengambilnya dari tempat lain.